Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 341 penindasan. Tangsan yang berputar, seperti gasing yang berputar, terus mengayunkan palu, setiap palu lebih berat dari yang berikutnya, kekuatan mengerikan meletus, terus-menerus menyerang output, dan dalam sekejap mata, dia telah membombardir 20 atau lebih palu ke Liger Sword Sein. Liger Sword Sein mundur dengan mantap, dan kekuatan lawan semakin kuat, dia tidak bisa mengendalikannya jika dia tidak ingin mundur. Yang lebih mengejutkannya adalah pedang berat di tangannya hampir terlepas. Dia jelas terus menuangkan darah ke Epi, tetapi Epi semakin panas dan panas. Sekarang bukan emas, tetapi merah keemasan. Itu dipanggang pada suhu tinggi, dan bahkan tangannya mulai berbau terbakar. Mengapa? Mengapa ini terjadi? Meskipun kultivasinya lebih tinggi dari lawan, ia telah ditekan oleh lawan. Bahkan jika ia hanya mengambil napas dalam-dalam, ia dapat menyesuaikan kekuatan garis keturunannya. Lawan yang telah menghindar sebelumnya, serangan kali ini sangat ganas, sehingga dia tidak memberikan dirinya kesempatan. Jeritan terdengar lagi, dan tim yang tak terkalahkan kehilangan satu orang lagi. Tangsan menekan Liger Sword Sein untuk bertarung, tidak diragukan lagi memberikan kepercayaan diri yang besar kepada rekan satu timnya. Wu Binji sepenuhnya mengerahkan kemampuannya untuk mengendalikan elemen es, dan dengan bantuan kuat dari perubahan waktu, menyelesaikan tombak es untuk mempercepat 3 kali. Tahap akselerasi terakhir dipicu oleh perubahan waktu. Lawan membuat penilaian yang salah, dan jarum es menembus otak lawan. 4 lawan 2, sepertinya tidak ada ketegangan dalam pertarungan ini. Wu Binji sekarang mengerti mengapa Tang San mengatakan sebelum pertempuran bahwa dia tidak akan keberatan hari ini. Bahkan rekan satu tim mereka tidak tahu bagaimana Tang San melakukannya. Pada saat ini, Tang San langsung menekan lawan seperti Liger Sword Sein. Hanya pada saat ini mereka tahu bahwa Tang San sebenarnya sangat kuat. Di mata para penonton, game ini agak aneh. Jelas bahwa kekuatan Liger Juggernaut lebih tinggi dari lawan, tetapi ia ditekan oleh lawan. Bahkan Feng Hao Douluo tingkat dewa agak tidak bisa dipahami tentang pertempuran ini. Faktanya, Tang San sudah menggunakan kekuatan 3 garis keturunan dalam pertempuran ini. Selain penampilan Feng Hubian, ada perang menginjak-injak yang sebelumnya dilakukan seperti iblis, dan teleportasi spasial yang menghindari merak yang dilakukan selama serangan. Hanya saja di bawah kendali kekuatan spiritualnya yang kuat, teleportasi luar angkasa dilakukan di tempat teleportasi, menghilang dari udara tipis dan kemudian berkedip lagi. Penampilan itu pasti bisa digambarkan sebagai luar biasa. Dan, jangan lupa, kekuatan pedang Liger Sword Sein cukup untuk memotong ruang, dan jika kamu ingin berteleportasi dan mengirimnya kembali, kamu harus mengambil risiko ruang itu terkoyak dan tidak dapat kembali. Bahkan jika Raja Iblis Merak menghadapi situasi ini, dia tidak akan merespon seperti ini, tetapi akan memilih untuk berteleportasi ke kejauhan. Tapi Tang San berani, pemahaman generasi Raja Dewa tentang ruang menunjukkan keunggulan mutlak saat ini. Oleh karena itu, dia melakukan sesuatu yang bahkan Raja Iblis Merak Agung tidak akan dengan mudah mencoba. Bagaimana orang di tempat kejadian dapat melihat bahwa dia sedang melakukan transformasi merak? Liger Sword Sein memang sangat kuat, Tang San bisa dikatakan all out dalam hal kemampuan yang sudah ia gunakan. Pada saat ini, kekuatan darah dalam tubuh sedang mengalir, dan metode palu jubah kacau telah digunakan secara ekstrim, tetapi itu tidak memberi kesempatan pada pendekar pedang Liger. Tidak bisa terus seperti ini. Liger Sword Sein memahami bahwa jika dia terus-menerus diserang oleh lawan seperti ini, dia mungkin benar-benar tidak dapat melawan. Karena dia tidak bisa mendapatkan kembali napasnya tepat waktu, di bawah serangan terus-menerus Tang San, dia sudah terluka, dadanya sakit, dan semakin parah, dan epi berapi-api di tangannya mulai pecah. Kamu harus tahu bahwa pedangnya yang berat memiliki nilai yang sangat tinggi dan memiliki konduktivitas super terhadap kekuatan darah, tetapi pada saat ini agak tak terbendung. Faktanya, jika geng emas Ligernya tidak cukup kuat, logam apapun pasti sudah meleleh di depan besi halus Tianhuo. Pedang berat di tangannya sekali lagi memblokir Sky Shattering Hammer, tapi kali ini Liger Sword Sein tidak memblokirnya dengan seluruh kekuatannya. Epi itu terkena Sky Shattering Hammer, dan bilahnya menghantam dadanya, membuatnya terbang. Liger Sword Sein memuntahkan seteguk darah. Dia sedikit terdiam. Bagaimanapun, pedangnya yang berat masih kewalahan. Pedang itu hancur.
Tapi dia akhirnya memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali napasnya dengan memanfaatkan waktu dia ditembak. Seteguk darah menyembur keluar, yang tampak tragis, tetapi sebenarnya menguras stasis darah dari tubuhnya, dan dia segera merasa jauh lebih baik. Pada saat yang sama, dia mengambil napas dalam-dalam dan bersiap untuk menyesuaikan kekuatan garis keturunannya. Namun, dia baru setengah jalan melalui aksi menghirup, dan angin jahat sudah ada di depannya. Saat Tang San menghancurkannya dengan palu, dia mengerti apa yang akan dilakukan Liger Sword-Sein. Tang San berputar lagi dengan bantuan kekuatan pantulan, tetapi tanpa ragu-ragu, palu penghancur surga di tangannya terbang keluar, mengejar Liger Sword-Sein. Ini sudah menjadi palu ke-35. Setelah 35 kali meminjam, kekuatan serangan ini bisa dibayangkan. Skybreaker bahkan membuat suara ledakan yang keras, dan langsung menyusul Liger Sword-Sein. Tang San sendiri juga menyelamatkan seperti kilat, mempercepat dengan Feng Gang, mengikuti di belakang. Ingin bernapas kembali, terlalu banyak berpikir. Melihat palu itu tumbuh dengan cepat di depan matanya, Liger Sword-Sage tidak bisa menahan perasaan mati lemas. Dia mengeluarkan raungan marah, dan langsung melepaskan epi yang patah. Lapisan emas Liger terbakar gila-gilaan dengan tangan kanannya. Itu meledak, dan cahaya keemasan meledak. Kali ini, dia tidak peduli bahwa cederanya akan memburuk, dan dia hanya ingin tidak memberi lawan kesempatan untuk menggunakan teknik palu jarak dekat lagi. Pada saat yang sama ketika tinju kanannya terbanting, tangan kirinya menggenggam, dan bayangan cakar besar muncul dari udara tipis, dan warisan mendalam dari Liger dan pendekar pedang akhirnya muncul pada saat ini. Meskipun dia hanya menarik napas, Liger Jin Gang masih sangat kuat. Bayangan cakar besar meraih langsung ke arah Tang San. Palu pemecah langit bertabrakan dengan tangan kanan Master Pedang Liger, dan palu pemecah langit diledakkan, tetapi ada juga serangkaian suara retak dari tangan kanan Master Pedang Liger, jelas tulang metakarpal patah. Di bawah metode palu jubah yang kacau balau, kataistik penghancuran palu yang menghancurkan langit dan panas yang menyengat dari besi halus api langit, lengan raksasa Liger tidak dihancurkan bersama, dan itu sudah dalam. Dan bayangan cakar yang dia ambil di udara sudah tiba di depan Tang San pada saat ini. Tang San, seperti dia, tidak memiliki senjata di tangan. Sein Pedang Liger percaya bahwa selama dia bisa mengusir orang ini dan membiarkan dirinya bernafas lega, bahkan jika tangan kanannya dihilangkan untuk sementara, dia memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan lawan. Lawannya adalah basis kultivasi tingkat 8, dan serangan terus-menerus seperti barusan pasti sangat mahal. Selama dia diizinkan untuk mengambil kesempatan untuk menyerang kembali, dia memiliki kepercayaan diri untuk menghancurkan lawan. Namun, apa yang dilihatnya adalah mata Tang San yang sedikit main-main. Feng Gang mengembun di belakang punggungnya dan berubah menjadi sepasang sayap biru hijau. Tang San bergegas ke depan, memutar tubuhnya, sayap angin mengepak di belakangnya, dan tubuhnya menarik busur anggun di udara, dengan mudah melintasi penghalang cakar Liger. Dalam suara ledakan elemen angin, sekali lagi datang ke depan Liger. Liger Sword-Sein menendang kaki kanannya tanpa ragu-ragu, dan nyala api kemasan muncul di matanya. Tidak mungkin, dia harus membakar api hidupnya sendiri. Pada saat pihak lain mendekat lagi, dia sudah membuat keputusan. Dibandingkan dengan mengkonsumsi sumbernya, membegal lawan ini adalah yang paling penting. Jika tidak, dia benar-benar berisiko binasa hari ini. Namun, saat ini, mutasi tiba-tiba terjadi. Ungu emas, dia tiba-tiba melihat cahaya ungu emas meledak dari mata orang lain, dan pada saat yang sama, dia hanya merasa tubuhnya membeku dalam sekejap. Saat berikutnya, laut spiritualnya tampaknya telah dihancurkan oleh palu raksasa, melonjak dengan keras, dan api hidupnya yang baru saja dinyalakan padam sekaligus. Geng emas Liger, yang sudah siap untuk pergi, keluar pada saat itu juga. Solen 5 chapter 342. Apakah kamu ingin menjadi dewa? Kemudian, untuk beberapa alasan, kaki kanannya jatuh ke tangan kanan Tang San, dan tubuh Tang San yang sangat kuat langsung diangkat oleh Tang San di udara, menghantam tanah dengan kejam. Di kejauhan, tampaknya menyertai Liger dan Tiger Sword-Sein yang tragis, dan teriakan lain terdengar, dan seorang anggota tim yang tak terkalahkan ditebas oleh jubah sayap emas di satu sisi bahu. Pertempuran di sana telah berakhir. Liger Sword-Sein sangat kuat. Ketika tubuh Liger Sword-Sein hancur ke tanah dan jatuh ke tanah, sebuah pikiran melintas di benak Liger Sword-Sein, mustahil. Dia baru saja, bagaimana aku gagal membakar api kehidupan? Dia punya masalah dengan matanya, dan apa kemampuannya untuk menghentikan gerakanku? Bagaimana bisa kakiku berakhir di tangannya?
Jika Tang San dapat mendengar pertanyaan di hati Liger Suotseng dan bersedia menjelaskannya, maka Tang San akan memberitahunya bahwa itu adalah mata setan ungu, perubahan waktu, dan kendali bangau dan naga. Liger Suotseng memang kuat, dan kekuatannya lah yang memaksa Tang San untuk menggunakan berbagai cara. Meskipun tidak sampai pada titik di mana semua kemampuan terungkap, sebagian besar kemampuan Tang San digunakan di bawah perlindungan yang hati-hati. Di mata penonton, Sein pedang Liger tampaknya telah berubah, dia sangat kuat sehingga dia tiba-tiba ditekan, dan dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Hanya Liger Suotseng yang tidak bisa membedakan kepahitan, lawan ini benar-benar aneh. Ledakan. Liger Suotseng diangkat lagi, seperti karung, dan dihancurkan dengan keras ke tanah. Liger Suotseng hanya merasa tubuhnya akan runtuh, dan dia sangat pusing sehingga dia tidak bisa menahan diri. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di benaknya. Apakah kamu ingin menjadi dewa? Boom, Liger Suotseng dihancurkan ke tanah lagi. Aku bisa membantumu menjadi dewa. Boom, kali ini, dilempar ke atas dan dihempaskan ke kiri. Masalahmu adalah bahwa dua garis keturunan yang kuat belum dapat benar-benar bergabung ke dalam garis keturunan Liger, jadi tidak ada harapan untuk menjadi dewa. Boom. Kamu seharusnya bisa merasakan bahwa aku mengeluarkan lebih dari satu garis keturunan. Boom. Jadi, aku bisa membantumu memadukan kekuatan garis keturunanmu. Buat kamu lebih kuat, jadikan kamu dewa. Setiap kali menghantam tanah dengan keras, itu akan membuat Liger Suotseng memuntahkan seteguk darah. Tapi suara itu muncul langsung di laut spiritualnya, dan dia bisa mendengarnya dengan jelas. Serahkan padaku, dan aku akan membantumu. Ledakan. Kalau tidak, mati. Ledakan. Akhirnya, Tang San berhenti, dan pendekar pedang Liger yang dihancurkan olehnya berkali-kali berturut-turut, meskipun tubuhnya sangat padat, saat ini setidaknya selusin tulang patah, dan dia jatuh ke tanah, meludahkan darah dengan keras, telah terluka parah. Suara itu bergema lagi di lautan roh Liger dan Tiger Suotseng, jika kamu ingin mati, aku akan memenuhimu. Jika kamu ingin hidup, kamu bisa berteriak. Liger Suotseng membuka mulutnya, tentu saja dia tidak ingin mati. Meskipun telah ada ratusan kemenangan di Kolosseum, meskipun dia mengejar untuk menjadi lebih kuat, dan dapat menyerang lawan manapun tanpa hambatan, dia juga tidak ingin mati. Dia tidak berteriak karena terlalu sakit, jadi dia tidak bisa berteriak, dan tenggorokannya seperti tersangkut. Melihat Liger Suotseng, Tang San berkata dengan sedikit penyesalan, tentu saja, kamu adalah pahlawan yang melihat kematian sebagai rumah, maka aku akan membuatmu sempurna. Saat dia berkata, dia mengangkat tangannya, dan langit-langit pecah. Palu di kejauhan telah jatuh ke tangannya. Liger Suotseng sedang terburu-buru, aku tidak ingin mati, aku tidak ingin mati. Dia mencoba yang terbaik, dan akhirnya, sebuah suara keluar dari mulutnya, meong. Sudut mulut Tang San berkedut, dan master pedang Liger sendiri lamban, dan bahkan darahnya sepertinya berhenti mengalir. Karena pada saat ini, dia merasa darah di tubuhnya telah mengeras. Di depan puluhan ribu penonton, generasi Raja Kolosseum, Liger yang sangat kuat, tak terduga. Liger Suotseng menutup matanya, memiringkan kepalanya, dan jatuh koma. Pada saat ini, Liger Suotseng benar-benar berharap dia mati. Mengapa Tang San memilih untuk tidak membegal Liger dan Tiger Suotseng? Itu memang karena garis keturunan Liger Suotseng memiliki nilai penelitian yang bagus, dan batas atas dari Liger Golden Gang lebih tinggi dari yang dia miliki. Menunjukkan, jika dia bisa dibuat untuk menyerah, maka Tang San akan memiliki kekuatan garis keturunan yang kuat yang mungkin tidak kalah dengan garis keturunan tingkat pertama dan dapat terus dinaikkan ke garis keturunan tingkat ke-9, yang dapat digunakan untuk menggantikan garis keturunan iblis gajah. Bagaimanapun, garis keturunan iblis gajah masih lebih lemah, atau garis keturunan harimau angin diganti. Wind Tiger menjadi semakin sulit digunakan. Terutama ketika menghadapi yang kuat, transformasi harimau angin itu sendiri mudah ditekan, dan masih membutuhkan Tang San untuk terus menutupi dan menekannya untuk berperan. Selain itu, Tang San masih berpikir bahwa ketika dia pergi ke istana leluhur, kekuatan rekannya masih sedikit tidak mencukupi, beberapa tunggangan sepertinya bagus. Adapun pendekar pedang Liger pendiam, dari tampilan keinginan terakhir pendekar pedang Liger untuk bertahan hidup, sepertinya tidak terlalu sulit. Pada saat ini, seluruh Kolosseum penuh dengan kebisingan, dan di luar Kolosseum ada gelombang sorak-sorai. Ya, mereka sudah tahu, mereka tahu hasil akhirnya sejak awal.
Menang, tim Shrek menang, memenangkan game ke-10. Ketika Liger Swordshain yang berhadapan Tangsan dalam keadaan koma, anggota terakhir dari tim Invincible juga telah terbegal. Berita kemenangan tim Shrek segera menyebar ke luar Kolosseum. Pada saat ini, bahkan di Kolosseum, sorakan hiruk-pikuk dari luar arena dapat terdengar dengan jelas. Sorak-sorai memekakkan telinga, itu adalah keengganan yang tersembunyi di hati manusia yang tidak tahu berapa tahun mereka telah ditindas. Di mimbar, anggota senior klan monster semuanya tampak jelek, bahkan Raja Iblis Rusa, yang merupakan pemilik Kolosseum besar. Faktanya, meskipun Rusa Lingki Raja Iblis tidak ingin Tangsan dan yang lainnya mati dalam pertempuran, ketika tim manusia telah memenangkan 10 pertempuran tim berturut-turut dan akan mendapatkan status bangsawan, hatinya masih penuh dengan emosi yang campur aduk. Ini adalah kemegahan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi umat manusia, tetapi memalukan bagi pemilik Kolosseum yang menyaksikan kemegahan ini. Utusan dari istana leluhur sudah berdiri dan menatap muram pada tim Shrek yang berkumpul di Kolosseum, saling berpelukan. Mereka secara alami mendengar sorakan di luar Kolosseum dengan jelas. Meskipun sebagai klan monster, mereka tidak pernah berpikir bahwa manusia dapat melawan, tetapi pada saat ini, ketidakbahagiaan di hati mereka masih agak tidak terkendali. Manusia itu, apa yang terjadi? Utusan itu berbalik untuk melihat Raja Iblis Badak. Raja Iblis Rusa Badak tersenyum pahit, aku tidak tahu, dia bukan kapten sebelumnya, dia juga tidak menunjukkan kekuatan yang begitu kuat, aku tidak berharap. Tanpa diduga, manusia seperti itu seharusnya tidak ada. Di antara budak, pemimpin spiritual tidak bisa muncul, mengerti? Utusan itu berkata dengan dingin. Raja Iblis Badak buru-buru membungkuk dan berkata, aku mengerti, tetapi aturan Kolosseum tidak dapat diubah sesuka hati. Utusan itu melambaikan tangannya dan memotongnya, kalau begitu ikuti aturan Kolosseum. Aku tidak peduli metode apa yang kamu gunakan. Jika kamu tidak bisa menanganinya di kota Keri, biarkan mereka datang ke istana leluhur. Pertarungan besar di istana leluhur. Peternakan binatang memiliki hadiah yang lebih murah hati. Apakah kamu mengerti? Ya, aku mengerti. Raja Iblis Rusa Badak segera mengerti dan menghela nafas diam-diam di dalam hatinya. Apakah itu Kolosseum Agung Istana Leluhur? Tempat itu. Solen 5 chapter 343 berakhir, bangsawan. Tangsan menarik Liger Swordshain dengan satu kaki dan menyeret Liger Swordshain menjauh dari Kolosseum. The Liger Juggernaut sekarang menjadi trofinya. Tanpa saling membegal di Kolosseum, dalam arti tertentu, Liger Juggernaut sudah menjadi budaknya. Ini adalah hak peserta gratis di Kolosseum. Secara umum, kedua belah pihak pada dasarnya tidak menggunakan hak ini, karena kedua belah pihak yang terlibat dalam pertarungan binatang memiliki keyakinan bahwa mereka harus mati, dan sulit untuk diperbudak. Itu sebabnya Tangsan mengirimkan begitu banyak pemikiran kepadanya melalui kekuatan spiritual sambil melukai para Saint Pedang Singa dan Harimau. Jika tidak, pendekar Liger akhirnya dibawa keluar, tetapi pendekar Liger begal diri. Bukankah itu buang-buang waktu? Bonus 10 kemenangan berturut-turut, ditambah bagian permainan, tidak diragukan lagi sangat kaya. Lebih penting lagi, mulai saat ini, mereka akan memiliki status bangsawan dan tidak akan lagi menjadi pengikut manusia. Di seluruh dunia manusia, meskipun mereka tidak unik, mereka pasti dapat digambarkan sebagai langka. Tangsan dan lainnya tidak terburu-buru untuk meninggalkan Kolosseum, meskipun Tangsan tahu betul bahwa jika mereka bisa muncul di depan manusia di luar Kolosseum saat ini, itu akan memiliki efek yang lebih besar dan lebih baik dalam menyatukan orang-orang. Tapi dia juga jelas bahwa 10 kemenangan beruntun mereka hari ini pasti akan membuat klan monster merasa cemburu. Reaksi besar dari pengikut manusia pasti akan membawa banyak masalah, dan itu juga akan membuat monster memiliki niat membegal terhadap mereka. Karena itu, saat ini, kamu tidak dapat terus merangsang pihak lain. Bahkan dapat dikatakan bahwa jika ini bukan kota Keri, itu bukan karena pemilik kota-kota Keri, Raja Iblis Merak, sedang mundur, dan mereka bahkan mungkin menghadapi bahaya besar setelah memenangkan 10 kemenangan berturut-turut. Mengapa Tangsan tidak ragu-ragu untuk menyerahkan 3 pelat susunan kepada Rusa Raja Iblis Lingki, dan membuat master susunan? Hanya untuk membuat tim Shrek tampaknya memiliki lebih banyak ruang untuk mengekstrak manfaat, sehingga mereka tidak akan mudah menyerang. Kera Iblis Haus Darah telah lama menunggu di koridor, dan ketika dia melihat Tangsan menyeret Liger Swordshain, jejak ketakutan melintas di matanya. Liger Swordshain hampir diakui secara universal, keberadaan terkuat di seluruh Kolosseum kota Keri, dan dikenal sebagai yang terkuat di bawah tingkat dewa.
Namun, dalam situasi 1 lawan 1, Liger Sword Sein akhirnya digantung dan dipukuli oleh Tang San. Apa artinya ini? Artinya 1 lawan 1, di bawah tingkat dewa, yang ini lebih kuat. Bagaimana bisa orang biasa-biasa saja ini menunjukkan kekuatan seperti itu sampai pertandingan terakhir? Bagaimana tidak memalukan? Apalagi, mereka bahkan tidak bisa melihat kemampuan seperti apa yang digunakan untuk menghadapi pendekar pedang Liger ini. Beri dia perawatan, dia akan menjadi budakku mulai sekarang. Tang San menyerahkan Liger Sword Sein kepada kera iblis haus darah dan berkata dengan ringan. Oke, kera iblis haus darah buru-buru mengambil alih Liger dan Tiger Sword Sein, yang tampaknya lumpuh. Tubuh Liger Sword Sein sekuat baja, dan meskipun dia dipukuli oleh Tang San, lukanya tidak terlalu serius, dan tulang yang benar-benar patah tidak terlalu banyak, tidak butuh waktu lama untuk pulih. Tang San melanjutkan ke kera iblis haus darah, tolong buat pengaturan untuk kami, aku ingin bertemu tuan rumah. Oke, kera iblis haus darah telah menerima pemberitahuan dari Raja Iblis Lingki, dan Raja Iblis Lingki akan bertemu Tang San dan yang lainnya. Sein pedang Liger dibawa untuk dirawat, sementara Tang San dan yang lainnya, dipimpin oleh kera iblis haus darah, sekali lagi datang ke ruangan besar dan indah dari Raja Iblis Lingki rusa. Pintu terbuka, Tang San dan yang lainnya baru saja melangkah ke dalamnya, dan segera mendengar tepuk tangan, Papa. Raja Iblis Rusa Badak tersenyum dan memandang mereka dengan kekaguman, dan berkata, Selamat. Selamat atas 10 kemenangan beruntunmu. Pertempuran tim Koloseum besar pertama dalam sejarah manusia memiliki 10 kemenangan berturut-turut. Mulai saat ini di awal, kamu sudah bangsawan. Aku telah mengatur agar orang-orang bersiap, dan segera kamu akan dapat mendaftar sebagai bangsawan. Kamu akan memiliki hak untuk membeli tanah dan rumahmu sendiri di kota Keri, serta hak untuk merekrut budak dan pengikut. Terima kasih, Tuan. Tang San sedikit mengangguk. Pada saat ini, Wu Binji dan lainnya secara alami mengikuti di belakangnya. Setelah pertempuran hari ini, sudah jelas siapa kapten tim Shrek yang sebenarnya, dan tidak perlu menyembunyikan apapun. Raja Iblis Rusa Badak berkata, tolong, aku telah menyiapkan jamuan untuk kalian. Tang San berkata, maka lebih baik menghormati daripada mematuhi. 5 orang mengikuti Raja Iblis Badak ke ruang perjamuan, dan meja itu penuh dengan makanan yang kaya. Wu Binji melirik Tang San dengan ragu. Setelah menang, mendengarkan sorakan seperti tsunami, terutama sorak-sorai di luar Koloseum, kakak senior ini bangga tetapi juga khawatir, mereka memiliki keberadaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, akankah klan monster mengambil tindakan terhadap mereka? Tang San menatap Wu Binji dan duduk bersama semua orang. Dia mengerti bahwa Wu Binji khawatir Raja Iblis Rusa Badak akan meracuni makanannya. Apa yang tidak diketahui Wu Binji adalah bahwa Tang San pasti nomor 1 di dunia ini dalam hal penggunaan racun, dan tidak ada racun yang bisa disembunyikan darinya. Terlebih lagi, Raja Iblis Rusa Badak tidak boleh melakukannya sampai dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Raja Iblis Rusa Badak mengangkat gelas dan berkata, ayo, bersulang, selamat kamu menjadi anggota aristokrasi kota Keri. Tang San dan lainnya mengangkat gelas mereka, dan perjamuan dimulai. Mereka semua adalah makanan lezat, jadi Tang San dan lainnya secara alami tidak sopan. Selama perjamuan, Raja Iblis Rusa Badak tidak banyak bicara, hanya memuji penampilan mereka hari ini. Sebagian besar perhatiannya tertuju pada Tang San, mencoba memuji bakat garis keturunan Tang San. Tang San secara alami merespons dengan memainkan Tai Chi, hanya mengatakan bahwa garis keturunannya telah berubah atau sesuatu, singkatnya, kekuatan spiritualnya berbeda dari orang biasa, dan dia mengatakan sesuatu yang samar tentang permukaan medan perang. Tang San dan lainnya itu tidak minum banyak anggur, tetapi mereka makan besar tanpa basa-basi di hadapan makanan bergizi itu. Setelah makan malam, Raja Iblis Rusa Badak membawa mereka ke ruang tamu. Semua orang mengambil tempat duduk mereka. Kamu sekarang adalah bangsawan, apa rencanamu di masa depan? Raja Iblis Lingki Rusa bertanya sambil tersenyum. Tang San berkata, aku tidak punya rencana. Terus bekerja keras untuk menjadi lebih kuat. Raja Iblis Lingki Lu menatapnya dengan penuh arti dan berkata, dengan kekuatanmu, jika kamu terus menjadi lebih kuat, aku khawatir kamu akan berada di jalan untuk menjadi dewa. Kamu juga harus tahu bahwa itu membutuhkan banyak waktu, sumber daya untuk menerobos menjadi dewa. Pada saat yang sama, itu juga membutuhkan dukungan yang cukup. Jika kalian manusia ingin berkultivasi menjadi dewa, itu bukan tugas yang mudah. Tang San menghela nafas dan berkata, ya,
Apakah pemiliknya punya saran untuk kita? Raja Iblis Lingki Lu merenung sejenak, dan berkata, ada beberapa saran. Meskipun sangat jarang seorang pengikut menjadi bangsawan, itu bukan tidak mungkin. Namun, bahkan jika itu seorang bangsawan, sulit untuk ras non-manusia untuk menjadi dewa. Kecuali kamu dapat mengandalkan keluarga besar dan di bawah perlindungan, ini hanya mungkin, dan itu juga membutuhkan banyak sumber daya. Tang San berkata, kami juga memiliki ide ini, tetapi tidak ada cara untuk masuk. Raja Iblis Rusa Badak tersenyum sedikit dan berkata, keturunan Iblis Rusa Badakku dapat mengakomodasimu, tapi... Tang San tampak ragu-ragu, dan berkata, terima kasih kepada tuan rumah atas cintamu, tapi aku khawatir itu akan membuatmu kesulitan yang tidak perlu. Hari ini, kami tidak menyangka akan ada begitu banyak perhatian dari keluarga yang sama setelah menang. Raja Iblis Rusa Badak memberinya tatapan terkejut, kamu bisa memperhatikan ini membuktikan bahwa aku tidak salah. Ya, kemenanganmu hari ini sebenarnya akan membawamu banyak masalah. Baru saja, utusan dari pengadilan leluhur telah dengan jelas menyatakan ketidakpuasannya kepadaku, dan bahkan memintaku untuk menggunakan sumber daya yang melimpah sebagai umpan untuk membawamu ke Koloseum pengadilan leluhur untuk melanjutkan kompetisi. Tetapi itu benar-benar berbeda, jika ada yang buruk, kamu akan mati di sana. Solen 5 chapter 344 konfrontasi verbal. Setelah mengatakan itu, Raja Iblis Lingki berhenti sejenak dan berkata, aku khawatir aku tidak dapat melindungimu dalam hal ini. Tetapi jika kamu bersedia untuk bergabung dengan garis keturunan Iblis Rusaku dan menjadi tamu, maka setidaknya di pihak pengadilan leluhur kami dapat menengahi satu atau dua hal untukmu. Tang San bertanya, kalau begitu, bisakah kita tidak pergi ke Ancestral Court Colosseum? Raja Iblis Lingsilu menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak mungkin. Kecuali jika itu adalah penguasa kota, tidak ada yang bisa menahan tekanan semacam ini untukmu. Itu pasti akan pergi, tetapi jika itu bekerja dengan baik, ada peluang besar. Biarkan kamu kembali dengan selamat. Bagaimana cara kerjanya? Tanya Tang San. Raja Iblis Rusa Badak berkata, kamu harus memenangkan setidaknya satu kemenangan di sana, dan kemudian aku akan menemukan cara untuk memberitahu lawan yang akan kamu temui nanti, sehingga kamu hanya akan terluka parah dan tidak mati, dan kemudian operasikan lagi, sehingga kamu dapat melihatnya dengan jelas. Kamu sudah dinonaktifkan, dan aku akan membawamu kembali ketika saatnya tiba. Jika kamu tetap rendah hati di masa depan, kamu harus dapat menghadapi masa lalu. Wu Binji memandang Tang San, pada saat ini dia memiliki perasaan campur aduk di hatinya. Jika bukan karena kesempatan ini, yang paling ingin dia tanyakan pada Tang San adalah, apakah yang dikatakan orang ini benar? Jawaban Tang San akan setuju. Tang San memandang Rusa Lingki Raja Iblis, terima kasih, pemilik, atas perhatian dan kepercayaanmu. Kami benar-benar ingin pergi ke istana leluhur, dan aku juga ingin menemukan tuan yang memberi kami 3 susunan di awal. Jika ada kesempatan, aku bisa memperkenalkanmu padanya. Mata Raja Iblis Badak menyala, berbicara dengan orang pintar adalah menghemat energi. Ada rasa penghargaan di matanya. Tapi, Tang San menunjukkan keraguan. Raja Iblis Rusa Badak bertanya dengan tenang, tapi apa? Tang San menundukkan kepalanya karena malu, dan berkata, bisakah kamu mengundang tuan kota untuk memperkenalkan kami kepadanya? Kami selalu penuh kekaguman kepada tuan kota. Raja Iblis Rusa Badak bergerak di dalam hatinya, wajahnya seperti biasa, dan dia berkata sambil tersenyum, sepertinya ambisimu tidak kecil. Tang San menundukkan kepalanya dan berkata, aku telah lama menghormati penguasa kota. Dari Mei Gongzi, dia sudah lama mengetahui bahwa Raja Iblis Badak Ling ini adalah anggota Raja Iblis Merak, pendukung setia dari kubu yang sama, dan setara dengan kepala keuangan kota Keri. Dia pertama kali menggunakan nama Master Lingkaran Keterampilan Jiwa untuk membuat Raja Rusa Lingki tertarik pada mereka, dan kemudian mengusulkan untuk mengenal penguasa kota dan menyatakan niatnya untuk dapat menyembah penguasa kota. Tentu saja, ada banyak pertimbangan. Jauh sebelum dia datang untuk bersaing, Tang San sudah memiliki rencana ini. Di masa depan, hal terpenting bagi Mei Gongzi adalah untuk mengendalikan seluruh kota Keri. Jika dia bisa memuja klan monster merak, dia secara alami akan dapat membantunya di sisinya. Aku sudah melihat materi pendaftaranmu, namamu Ashura. Raja Iblis Rusa Badak memandang Tang San dengan topeng. Itu benar, Tang San menggunakan nama Ashura ketika dia mendaftar. Meskipun dia menggunakan garis keturunan Feng Hubian, dia masih menggunakan nama Ashura.
Mei Gongzi tahu bahwa dia memiliki banyak garis keturunan. Dia belum pernah mengungkapkan Feng Hubian sebelumnya karena dia takut dia akan mengaitkan identitas Tang San. Tetapi ketika kekuatannya meningkat, ditambah dengan peningkatan kesadarannya, menjadi lebih mudah bagi Ashura dan Tang San untuk menjadi berbeda, yang secara alami masuk akal. Apalagi perubahan macan angin miliknya akan segera berevolusi menjadi perubahan liger. Ya, Tang San mengangguk. Tuan kota saat ini sedang mundur, dan aku tidak dapat melihatmu untuk saat ini. Nah, setelah kamu kembali dari istana leluhur, jika tuan kota meninggalkan bea cukai, aku akan memperkenalkannya kepadamu. Apakah kamu pernah memikirkan kapan kamu akan pergi ke istana leluhur? Tang San berpikir sejenak, lalu berkata, ayo berangkat dalam sebulan. Kita juga perlu istirahat sebentar. Ya, setelah waktu keberangkatan ditentukan, kamu bisa datang kepadaku. Aku akan mengaturmu terlebih dahulu untuk pengadilan leluhur. Jika ada berita tentang penguasa lingkaran keterampilan jiwa, kamu bisa datang ke sini untuk menemukanku kapan saja. Mengatakan itu, Raja Iblis Lingki Rusa mengeluarkan token dan menyerahkannya kepada Tang San. Ambil tokenku, kamu dapat melakukan perjalanan tanpa hambatan di kota Keri. Di mana kamu tinggal, aku akan melalui formalitas agar kamu menjadi bangsawan nanti, dan kamu harus mendaftar. Tang San berkata, kami tinggal di hotel di sebelah Kolosseum. Raja Iblis Rusa Lingki berkata, jangan tinggal di hotel lagi, kamu bisa tinggal di sini dulu, lalu pergi setelah formalitas bangsawan selesai. Aku akan mencarikan tempat untukmu, cukup untuk kamu tinggali. Kalau begitu terima kasih banyak untuk tuan rumah. Setelah percakapan selesai, Raja Iblis Lingki Rusa secara pribadi mengirim mereka ke pintu dan memerintahkan kera iblis haus darah beberapa patah kata. Secara alami, akomodasi tidak sama seperti sebelumnya, tetapi telah diganti dengan kamar mewah, dan masing-masing memiliki kamar terpisah. Kelimanya tidak berpisah, semua pergi ke kamar Tang San. Setelah kembali ke kamar, Wu Bingji dan lainnya sangat lega, dan Dubai langsung merosot di sofa. Pertarungan yang menegangkan, ditambah dengan respon ketakutan dari Raja Iblis Rusa Badak, mereka tidak bersantai sampai saat ini. Xiao Tang, kamu sangat luar biasa. Cheng Zichen berkata dengan tulus, menatap mata Tang San sudah berubah. Hari ini, adegan kemenangan terakhir Tang San melawan Liger Sword Sein benar-benar meninggalkan kesan yang mendalam pada mereka. Wu Bingji berkata sambil tersenyum, itu tidak biasa. Aku tidak menyangka bahwa bahkan Sein Pedang Liger bukanlah lawanmu. Tang San tersenyum dan menggelengkan kepalanya, berkata, itu hanya kebetulan. Setelah berbicara, dia melepaskan kekuatan spiritualnya dan memasang lapisan penghalang, mengisolasi kemungkinan eksplorasi luar. Wu Bingji berkata, seberapa kredibel kata-kata tuan rumah ini? Tang San berkata, 9 benar dan 1 salah. Baginya, kepentingan didahulukan. Selama kita dapat membuatnya menguntungkan, apa yang dia katakan kepada kita adalah benar, jika tidak, dia akan mengubah wajahnya kapan saja. Wu Bingji berkata sambil berpikir, itulah mengapa kamu datang dengan pernyataan dari Master Arai. Tang San mengangguk dan berkata, itu benar. Kakak senior, mulai sekarang, kita harus memperhatikan melindungi topeng di wajah kita, dan berusaha untuk tidak mengungkapkan penampilan asli kita. Kita akan hidup dengan topeng di depan publik di masa depan. Wu Bingji mengangguk dan berkata, aku mengerti. Tang San melanjutkan, selanjutnya, setelah kita mendapatkan status bangsawan, yang paling penting adalah menstabilkan kultivasi kita dan meningkatkan kultivasi kita. Pergi ke Kolosseum Istana Leluhur seharusnya tidak dapat dihindari, metode yang dikatakan oleh Raja Iblis Lingki Rusa tadi adalah layak. Kami baru-baru ini, itu telah memberikan terlalu banyak pengaruh di kota Keri. Meskipun ini sangat bermanfaat untuk menyatukan kita manusia masih terlalu lemah dan belum mencapai waktu untuk menunjukkan kohesi, jadi kita hanya bisa bertindak rendah dulu, dan cari peluang nanti. Wu Bingji menghela nafas dan berkata, mendengarkan sorakan mereka, darahku benar-benar mendidih. Kamu masih bijaksana. Tang San berkata, kamu memiliki kesempatan jika kamu bertahan. Setidaknya kami telah membuktikan kepada semua orang bahwa kami manusia memiliki potensi untuk menjadi kuat. Setiap klan yang telah menyaksikan permainan kami atau mengetahui kemenangan kami akan menanam benih seperti itu di hati mereka. Benih, pada waktunya, mereka akan berakar dan bertunas. Wu Bingji mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, semua orang akan mendengarkanmu di masa depan, kami akan melakukan apapun yang kamu katakan. Tang San berkata, kita harus pergi ke istana leluhur. Mari kita mencari peluang.
Kami telah mengumpulkan banyak kekayaan, dan masalah garis keturunanmu terkait dengan peningkatan di masa depan. Semakin kuat garis keturunan, jika kemurniannya tidak cukup, semakin sulit untuk ditingkatkan. Hanya dengan menemukan esensi darah yang sesuai, kami dapat membantumu memperkuat kekuatan darah dengan lebih baik. Ini juga merupakan tujuan utama perjalanan kami ke Istana Leluhur. Bertarung di Kolosseum Istana Leluhur pasti akan menjadi tantang risiko kecil. Aku bisa bertarung melawan Liger Sword Sein, tetapi jika kelima lawan berada di level Liger Sword Sein, aku tidak bisa melawannya. Jadi, kamu harus bekerja keras untuk meningkatkan kemampuanmu. Kultivasi. Di samping, aku akan menemukan cara untuk menahannya sehingga dia harus melindungi kita dan memberi kita kesempatan. Yah, kita semua akan mencoba yang terbaik.